Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di video kali ini kami akan menyelesaikan tugas mata kuliah Etika Profesi kelas 1. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri Sarah Oktia Putri dengan NIM 2101707274. Saya Nadia Syafitri Damanik, NIM 2101700155. Nama saya Salman Al-Farisi dengan NIM 21010009. Nama saya Kalis Al-Mukarrabin dengan NIM 2101700290. Perkenalkan, nama saya Samsul Uribane dengan NIM 21017186. Di sini saya sebagai ketua kelompok 6. Perkembangan teknologi yang semakin hari semakin cepat dan pesat, sehingga banyak perusahaan yang ingin mengembangkan teknologinya. Nah, salah satu contohnya adalah kecerdasan buatan atau yang sering kita kenal dengan istilah AI atau Artificial Intelligence, yang dimana AI sendiri banyak disalahgunakan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab, seperti menirukan suara atau foto, tanpa adanya perizinan dari orang tersebut. Nah, dari permasalahan tadi kami mengangkat judul kejahatan otak digital dalam menyikapi penyalahgunaan kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari. Alasan kami mengambil judul ini karena beberapa tahun belakangan ini AI sendiri mengalami perkembangan yang sangat signifikan, yang dimana dapat mempengaruhi sektor kehidupan seperti sektor industri, sektor bisnis, sektor transportasi, sektor kesehatan, dan masih banyak lagi. Nah, pentingnya bagi kita untuk bisa memahami teknologi ini supaya kita bisa beradaptasi dan memahaminya secara efektif. Kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Kecerdasan buatan atau AL adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Dalam konteks ini, kejahatan otak digital mencangkup tindakan yang melibatkan penggunaan AL untuk tujuan yang merugikan seperti penipuan, manipulasi, pencurian, pengintaian ilegal, dan penyebaran informasi palsu. Menjelaskan tentang dampak positif dan negatif AI. Dampak positif AI adalah membantu meningkatkan efisien dan produktivitas dalam berbagai sektor, seperti industri, kesehatan, dan pendidikan. AI juga dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial dan ekonomi seperti krisis iklim dan pandemi. Sedangkan dampak negatif AI adalah dapat menggantikan pekerjaan manusia dalam tugas-tugas yang berulang dan berbahaya, sehingga dapat meningkatkan tingkat pengangguran dan menurunkan kesejahteraan sosial. AI juga dapat menyebabkan ketergantungan pada teknologi, sehingga dapat mengurangi kemampuan kritis dan kreativitas manusia. AI juga dapat mengancam privasi dan keamanan data pribadi, sehingga dapat menimbulkan risiko penipuan. Nah, untuk studi kasus dari kecerdasan buatan ini adalah deepfake, yang dimana deepfake ini adalah teknik penggunaan memanipulasi foto atau video secara palsu. Nah, kejadian ini terjadi pada seorang ibu yang menerima telepon dari orang yang tidak dikenal. Dan ketika ia mengangkat telepon tersebut, ia mendengar suara putri nangis, yang dimana suara tersebut sangat mirip dengan suara putrinya. Dan ia juga mendengar suara seorang pria yang dimana minta tebusan 1 juta, dan ia juga mengancam akan membunuh putrinya. Dan ia juga meminta untuk ibu tersebut untuk tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian. Nah, ternyata kejadian tersebut tidaklah nyata, dan suara putri tersebut hanyalah deepfake yang dibuat dari kecerdasan buatan atau AI. Nah, dari kejadian ini kita tetaplah optimis dari perkembangan AI yang telah diregulasi, sehingga kita dapat berhati-hati jika terjadi kejadian seperti ini. Beberapa langkah cara menyikapi penyalahgunaan AI. 1. Peningkatan kesadaran dan pendidikan. Mengedukasi masyarakat tentang risiko dan ancaman penyalahgunaan AI, serta cara melindungi diri dari serangan tersebut. Kedua, penguatan keamanan cyber. Meningkatkan perlindungan keamanan cyber dengan menggunakan teknologi dan metode yang dapat mendeteksi dan mencegah serangan yang melibatkan AI. Ketiga, regulasi dan kebijakan yang ketat. Mengembangkan regulasi dan kebijakan yang mengatur penggunaan dan pengembangan AI, termasuk sanksi yang tegas bagi pelaku penyalahgunaan. Keempat, kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Mendorong kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan lembaga terkait untuk mengatasi penyalahgunaan AI dan mengembangkan solusi keamanan yang efektif. Kelima, pengembangan teknologi pertahanan.
terus mengembangkan teknologi AI yang dapat melawan ancaman AI yang merugikan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan upaya bersama, penyalahgunaan AI dalam kehidupan sehari-hari dapat diatasi, sehingga manfaat teknologi AI dapat dimanfaatkan secara positif dan aman. Nah, udah pada tahu belum bahwa di Indonesia ini belum ada peraturan penyalahgunaan AI secara khusus. Tapi ada beberapa peraturan yang sangat umum untuk digunakan pada seseorang yang telah menyalahgunakan AI. Yang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimana undang-undang tersebut mengatur tentang agen elektronik. Nah, dalam kasus ini AI juga termasuk salah satu agen elektronik, yang dimana sistem AI ini yang bergerak secara otomatis dalam pengolahan informasi. Nah, bagi pelaku yang penyalahgunaan AI yang menyebarkan informasi pribadi tentang korban secara sengaja dan tidak memiliki izin dari korban, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara atau denda. Untuk kesimpulannya, kejahatan otak digital yang merupakan penyalahgunaan kecerdasan buatan atau AI dalam kehidupan sehari-hari merupakan masalah serius yang dialami oleh individu maupun masyarakat luas. Dalam konteks ini, kejahatan otak digital melibatkan eksploitasi sistem kecerdasan buatan seperti penipuan, pencurian identitas, pengintaian ilegal, dan penyebaran informasi palsu. Dan untuk sarannya, meningkatkan kesadaran dan pendidikan penting untuk mengedukasi masyarakat tentang risiko dan ancaman penyalahgunaan kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari.